Jadi teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengalami kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak dari kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Siapa yang membacakan? Silakan Nara. Struktur teks biografi ada tiga. Yang pertama, orientasi merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua yaitu epistografi, merupakan inti dari teks biografi karena pada dasarnya kisah membaca dapat menambah dalam keterangan dari kisah hidup tokoh. Yang ketiga yaitu orientasi, berisi komentar atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang yang pertama, berisi kata yang berdasarkan pada pengalaman tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh. Yang keempat, dapat menjadikan pelajaran. Kemudian ada contoh teks biografi. Di dalam contoh teks biografi ini terdapat pesan tersirat maupun tersirat. Apa saja pesan tersirat di dalam teks biografi ini? Yang pertama ada kalimat B.J. Habibie adalah salah satu tokoh pemikiran yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Yang kedua ada kalimat beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Kemudian ada kalimat Habibie menikah dengan Desna Ainun pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra. Kemudian pesan tersiratnya pada kalimat Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia. Itu memberi pesan bahwa hidup Habibie penuh perjuangan sama dia. Kemudian ada kalimat ibunya mulai berjuang untuk membiayai kehidupan
telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Itu menyeratkan bahwa Habibie adalah pribadi kuat secara sistematik. Kemudian ada karena Habibie yang punya perkembangan menunggang buka dan membaca. Ini dikenal sangat cerdas sejak masih memasuki sekolah dasar. Itu menyeratkan bahwa kebiasaan membaca berperan dalam kebiasaannya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya Ibu akan memberikan metode perkenalan. Tugas kalian mencari pesan tersurat dan tersirat yang ada di teks tersebut. Ibu beri waktu 15 menit. Apakah cukup? Sudah selesai? Perwakilan kelompok masih ke depan untuk mempresentasikan. Akan membacakan hasil kamu. Pertanyaan yang pertama, tulislah kata tersurat dari teks tersebut dan jelaskan. Untuk kata tersurat letak pada pertengahan paragraf yang berbunyi, ulangi surat-surat yang ditulis kepada sahabat-sahabat keduanya. Teks ini menyampaikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan hak dan kebebasan bagi perempuan. Untuk penjelasannya, pendidikan, kesetaraan hak dan kebebasan bagi perempuan sangat penting. Kemudian yang kedua terletak kepada perjuangan yang ini perjuangan kali ini inspirasi banyak orang memperjuangkan hak perempuan Indonesia terutama dalam bidang pendidikan. Penjelasannya, perjuangan yang memperoleh pendidikan dapat membawa perubahan dan menginspirasi orang lain. Yang kedua, yang soal kedua dan kata-kata ketiga terdapat pada awal paragraf, yaitu meskipun tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, ia tetap belajar secara mandiri dengan membaca buku, majalah, dan surat kabar dari Eropa. Untuk penjelasannya, jangan menyerah pada keadaan, tetaplah belajar dan mengembangkan diri meskipun menghadapi keterbatasan. Dan yang terakhir, terdapat pada akhir paragraf yang mengikuti semangatnya dalam memperjuangkan pendidikan dan emansipasi perempuan terus menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Untuk penjelasannya, semangat keberanian dan kerja keras dalam memperjuangkan hal yang baik akan memberikan manfaat bagi banyak orang dari anak sepanjang masa. Yang lainnya tentang pendidikan diperlukan di depan. Selanjutnya, Ibu pilih refleksi lalu diisi. Beri waktu 2 menit untuk isinya. Kesimpulan teks biografi adalah teks yang menceritakan seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta dan pengalaman mereka. Tujuannya untuk memberikan inspirasi serta teladan kepada pembaca melalui bacaan
biografi yang dialami tokoh tersebut. Teks biografi memiliki tugas utama yaitu orientasi atau pengenalan tokoh, yang kedua peristiwa atau rangkuman kejadian hidup tokoh secara kronologis, dan yang terakhir realisasi atau bentuk ciri-cirinya antara lain analisis fakta disertai dengan analisis penggunaan peristiwa tersebut serta mengandung nilai-nilai yang dapat dipelajari oleh pembaca. Cukup itu saja dari ibu ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan bersama.